Welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau ngerekap buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Desember kemarin. Seperti biasa, di video ini gue nggak akan menyebutkan blurbnya secara rinci, tapi gue akan kasih link ke Goodreads di description box di bawah video ini. Jadi kalau kalian mau baca blurbnya, kalian bisa langsung klik aja linknya, nanti kalian bisa baca sendiri di situ. Jadi di video ini kalian cuman akan dapat review singkat gue soal buku yang gue baca sepanjang bulan Desember, beserta ratingnya, dan beberapa buku di video ini sebenarnya udah gue bikinkan video review tersendiri, jadi nanti kalian bisa langsung cek aja. Dan ya, langsung aja kita masuk ke Desember wrap up-nya. Buku pertama yang gue baca di bulan Desember itu adalah Keajaiban Toko Kelontong Namiya, karyanya Keigo Higashino. Gue suka banget sama buku ini, gue kasih 5 bintang. Dan basically sebenarnya gue emang suka sih sama karya-karyanya Keigo Sensei, karena menurut gue buku-buku dia yang tentang misteri pembunuhan dan detektif itu emang keren banget. Tapi ketika gue akhirnya lompat ke genre magical realism ini yang dia tulis, gue nggak nyangka banget akan sebagus ini dan semenghangatkan hati ini. Dan ya, gue jadi makin yakin kalau Keigo Higashino tuh bukan penulis yang main-main dengan setiap karyanya. Buku kedua yang gue baca di bulan Desember itu adalah The Hollow, karyanya Agatha Christie. Buku ini juga gue kasih 5 bintang karena gue sesuka itu sama buku ini. Basically yang bikin gue suka banget sama buku ini itu adalah karena caranya Agatha Christie menggambarkan karakter-karakter di buku ini yang menurut gue sangatlah abu-abu. Jadi kita susah untuk menilai apakah karakter ini melakukan hal yang benar atau enggak, karakter-karakternya. Karena mostly semua karakter yang ada di buku ini kecuali Hercule Poirot itu sangatlah abu-abu dan membuat bertanya-tanya. Tapi secara keseluruhan cerita gue suka banget sama buku ini. Benar-benar menarik banget dan kayaknya buku ini masuk ke dalam list top 10 atau top 5 favorit gue dari Agatha Christie. Yang ketiga, gue baca King of Greed karyanya Anna Huang. Buku ini gue kasih 4 bintang atau 3,5 bintang gitu. Dan gue nggak bisa banyak komentar soal buku ini karena ya buku ini kan basically memang buku romance gitu kan ya. Dan gue memang baca romance itu biasanya emang di sela-sela ketika gue udah mulai burn out sama buku-buku misteri thriller atau buku-buku yang lumayan menguras emosi, jadi gue biasanya beralih ke romance. Dan cuman satu catatan, gue kayaknya lebih suka series, kan King of Greed ini masuk ke dalam seriesnya King of Sin-nya si Anna Huang, dan gue kayak lebih suka sama series King of Sin dibandingkan, series Twisted Love-nya si Anna Huang. Entah kenapa, mungkin karena, eee lebih ini aja kali ya, lebih, kalau kalau di Twisted Love itu kan memang karakternya kayak masih yang adult gitu. Kalau di sini kan kayak udah mulai 26-an ke atas, jadi kayak mungkin akan lebih relate sama gue pola pikirnya, jadi ya that's it. Buku keempat yang gue baca di bulan Desember itu adalah Animal Farm karyanya George Orwell. Buku ini juga gue kasih 5 bintang karena sebagus itu. Menurut gue buku ini bener-bener buku terbaik, salah satu buku terbaik yang gue baca di tahun 2024. Karena isu yang dibahas itu adalah isu yang cukup, apa ya, cukup lumayan pelik dan masih sangat relate sampai saat ini, tapi dikemas dengan cara yang sangat mudah dimengerti, dengan ringan dan tidak berbelit-belit. Jadi gue suka banget sama buku ini karena, sangat kritis dan cerdas, gue suka banget. Buku kelima yang gue baca di Desember itu adalah Hook, karyanya Emily McIntyre, semoga gue nggak salah sebut namanya. Buku ini gue kasih rating 3,5 atau 4 bintang, 3,5 sih, dan buku ini tuh romance juga sebenarnya, dark romance, tapi dia mengambil cerita atau terinspirasi dari kisah Peter Pan, dan dia mengambil kisahnya tuh justru bukan pemeran utamanya si Peter Pan-nya, tapi dari Kapten Hook, jadi si villain-nya. Dan kayaknya setelah gue baca-baca lagi, Emily McIntyre ini memang menulis, series Never After ya kalau nggak salah, ini masuk ke series Never After, cuman tidak berurut. Jadi maksudnya gini, kalian bisa baca itu stand alone aja, kayak si Hook ini ya udah stand alone aja gitu, satu buku udah beres gitu. Tapi di buku kedua di series ini masih sama gitu ceritanya tentang dari villain juga, dari penjahat, cuman gue lupa dari kisah atau, dari dongeng yang mana gue lupa. Tapi yang jelas memang si Emily McIntyre ini bikin series Never After itu adalah tentang, villain-villain dari cerita-cerita dongeng yang pernah kita kenal. Buku terakhir yang gue baca di bulan Desember itu adalah The Only One Left karyanya Riley Sager. Buku ini gue kasih 4 bintang.
dan gue punya semacam love hate relationship sama buku ini karena ya kalian bisa cek video gue sebelum ini karena videonya udah tayang review gue yang soal buku ini. Dan gue sebenarnya tuh suka banget sama Riley Sager, suka banget karena Riley Sager itu termasuk salah satu penulis yang, karyanya tuh banyak juga udah gue baca. Gue udah baca 7 karyanya dia. Cuman entah kenapa yang di buku ini tuh ada something yang membuat gue tidak bisa memberikan 5 bintang ke buku ini. Tapi overall gue suka sama ceritanya dan, kalau ada yang nanya ke gue, "Lo akan rekomendasiin buku Riley Sager yang The Only One Left nggak?" Gue akan rekomendasiin, cuman untuk gue pribadi buku ini memberikan apa ya, ada semacam ganjelan juga buat gue. Ya mungkin itu karena dari diri guenya juga sih. Cuman ya overall gue suka sama buku ini. Gue suka sama ceritanya. So ya itu tadi 6 buku yang gue baca sepanjang bulan Desember. Gue surprise juga sih ya, gue baca 6 buku dan setengah di antaranya malah gue kasih 5 bintang saking bagusnya. Gue suka banget sama, rekapan bacaan gue di bulan Desember. Dan ya in case you wondering kenapa ini mic-nya kayak agak melayang, gue taruh di penggaris, karena kayaknya kemarin-kemarin pas gue taruh di baju, clip on-nya tuh kayak agak mendem gitu, suara gue masih agak mendem. Jelas sih gitu, nggak ada noise yang masuk ke mic-nya, tapi kayak agak mendem. Jadi gue ngeliat di TikTok orang-orang pada pakai, Bluetooth mic clip on itu tuh ditaruh di something gitu, entah sisir entah apa, dan gue milih pakai penggaris. So ya itu the TMI for today. Jadi ya sekian dulu aja video gue kali ini. Kalau misalnya kalian memang udah pernah baca buku-buku yang gue sebutin tadi, kalian boleh banget kasih komentar kalian, entah review kalian gimana soal buku yang udah gue sebutin tadi di kolom komentar di bawah. Tapi sebisa mungkin jangan spoiler ya, biar teman-teman yang belum baca jadi gak kena spoiler. And yeah, thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.